Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama marilah kita ucapkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita masih diberinya kesehatan walaupun kita dikelilingi bencana di mana-mana. Salawat beserta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari aman jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Damrah MPD dan Pak Oyatra Utama Warda MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar kami pada hari ini. Izinkan kami dari kelompok 13 dengan saya sendiri Aulia Putri sebagai moderator dan rekan saya yaitu Hendra Imajiner Halawa. Nah, di sini kami akan membahas materi mengenai eh, menganalisis kelebihan dan kelemahan seminar. Nah, untuk materi yang akan kita bahas pada hari ini ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu apa definisi seminar, kemudian apa saja kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalam seminar, dan yang ketiga yaitu apa saja kekurangan yang terdapat di dalam kegiatan seminar. Nah, untuk materi definisi dan kelebihan seminar akan dijelaskan oleh rekan saya Hendra kepada Hendra Imajiner Halawa, kami silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Baik, kepada kita semua, masuk kita pada materi kami. Dan sebelumnya kami izin untuk share materi yang akan kami bahas pada saat ini. Nampak, Aulia? Empat. Baik, materi kami yang akan bahas pada saat ini seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, yaitu pertama definisi seminar. Eh, Definisi seminar ini sudah tentu pasti kita tahu bahwa seminar adalah sebuah kegiatan akademik atau forum ilmiah yang dimana sekelompok orang berkumpul untuk membahas suatu topik tertentu secara mendalam. Mungkin definisi seminar ini sudah tentu kita ketahui bersama mengingat bahwa materi kita beberapa minggu ini membahas tentang seminar dan apa-apa saja yang menjadi isi dari seminar. Pada kesempatan kali ini, eh, seminar ini merupakan eh, bagian dari sebuah forum yang dibuat ataupun sengaja dibuat untuk membahas hal sesuatu hal untuk memberikan s- pelajaran ataupun dampak yang positif bagi orang yang melakukannya. Kami singgung sedikit bahwa seminar merupakan bagian forum ilmiah yang di didukung oleh beberapa pihak, baik itu dari MC, baik itu dari moderator, baik dari itu narasumbernya langsung maupun peserta yang akan mengikuti seminar. Tentu hal demikianlah yang menjadi faktor dari pendukung terlaksananya sebuah seminar. Selanjutnya, dalam seminar ini ada beberapa contoh bentuk seminar. Mungkin teman-teman sudah ketahui bersama bahwa seminar bukan hanya membahas misalnya suatu masalah ataupun beberapa isu yang sedang dibahas atau yang sedang hot, tetapi dalam ilmiahnya ada beberapa contoh ataupun bentuk seminar. Pertama, yaitu seminar akademik kampus, kedua, seminar profesional atau pelatihan, dan seminar penelitian. Seminar akademik kampus yaitu suatu forum, suatu hal yang dilakukan untuk em, membahas misalnya apa yang terkait dengan kampus-kampus,
seperti kita pada saat PKKMB, bahwasanya kampus mengadakan berupa seminar yang dikomandoi oleh misalnya dosen sebagai moderatornya dan narasumbernya juga dosen. Misalnya mereka menceritakan apa saja yang menjadi tujuan mahasiswa mengikuti perkuliahan selama 4 tahun dan sebagainya. Kedua, yaitu seminar profesional ataupun pelatihan. Seminar profesional itu atau pelatihan ini adalah seminar yang dibuat untuk melatih daya misalnya soft skill kita dalam bentuk hal-hal baik itu misalnya Gen Z, menggunakan HP lah, menggunakan AI saat ini. Jadi seminar ini dibuat untuk menambah skill individual kita. Mungkin teman-teman juga pernah ikut dalam misalnya pelatihan-pelatihan seperti seminar kewasitan, pelatihan wasit, pelatihan wasit sepak bola, wasit renang dan segala macam. Jadi pada beberapa hal, hal bisa dilakukan seminar. Kenapa? Karena itu akan memberikan dampak yang baik pada audiensnya. Selanjutnya, ada juga bentuk seminar yaitu penelitian. Seminar penelitian ini biasanya dibuat oleh dosen-dosen kita, seperti dosen kita pada saat ini Prof. Damra sering misalnya ada penelitiannya, maka penelitian tersebut akan dipaparkan terhadap audiens, apa yang menjadi tujuannya ke depan, bagaimana dampaknya, dan mengapa hal demikian penting untuk diteliti. Jadi, bentuk-bentuk seminar ini macam-macam. Bukan hanya misalnya membahas tentang masalah yang terjadi saat ini, apalagi bencana ini, bisa aja nanti kelak dijadikan topik seminar. Misalnya seminar akademik. Kenapa bencana alam di Sumatera Barat bisa terjadi dan risikonya sangat besar? Bisa saja dibahas nanti ke depan karena hal demikian bisa menjadi topik yang berdampak baik ke depannya apabila kita bahas secara mendalam. Nah, selanjutnya kami juga secara eh, kelompok telah mengkategorikan kelemahan seminar dan kekurangan seminar. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa seminar ini adalah metode pertemuan ilmiah yang sangat efektif ataupun berdialog. Tentu sebelum berdialog, narasumber akan bercerita, misalnya memaparkan materi. Jadi kelebihan seminar ini bisa kita kategorikan pertama yaitu membangkitkan pemikiran kritis dan logis. Maknanya di sini yaitu apabila kita mengikuti seminar, kita audiens akan dipacu untuk berpikir secara mendalam. Kita akan memikirkan apa yang dibahas pada topik seminar pada kali ini. Misalnya eh, membahas tentang macam-macam gerak dari seorang siswa. Jadi kita juga akan berpikir kritis mengapa siswa tersebut salah dalam gerakannya padahal sudah dilatih. Kenapa siswa ini masih salah, masih belum bisa melakukan gerakan yang baik padahal sudah diajarkan oleh gurunya. Itu adalah bentuk-bentuk membangkitkan pemikiran kritis kita sebagai audiens pada saat mengikuti seminar. Kedua, yaitu em, peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Nah, pada peningkatan pengetahuan keterampilan ini merujuk pada seminar profesional dan kepelatihan tadi. Jadi, apabila kita mengikuti misalnya seminar kepelatihan itu, maka tentu kita akan bertambah skill kita. Misalnya, skill dalam penggunaan smartphone untuk menghasilkan duit, skill dalam penggunaan ChatGPT untuk membantu teman-teman yang kesulitan apabila ada yang tidak diketahui. Selanjutnya juga ada pengembangan perilaku dan interaksi ilmiah. Pengembangan perilaku ini ataupun interaksi ilmiah ini merujuk pada hal-hal yang bersifat penelitian tadi. Jadi ada suatu eh, pendukung kita yaitu sikap kita itu akan em, berkembang, kita akan lebih peduli terhadap karya-karya ilmiah. Jadi dengan mengikuti seminar ini kita akan lebih akademik, kita akan lebih serius dalam
eh, membahas suatu persoalan apabila kita mengikutinya dengan benar-benar tulus, tidak ada paksaan. Nah, yang terakhir adalah sarana networking dan disiplin. Sarana networking ini adalah komunikasi yang baik terhadap sesama ataupun terhadap orang lain dan melatih juga disiplin. Kenapa ada networking ataupun hubungan kita terhadap orang lain bertambah baik? Karena untuk mengikuti seminar kita akan berdialog dengan narasumber. Nah, narasumber dari seminar ini adalah bukan orang-orang yang biasa saja, tetapi minimal mereka itu pakar dalam bidangnya. Jadi kita akan bertambah pengalaman, bertambah pengetahuan kita apabila kita sering mengikuti seminar dan melatih juga disiplin. Kenapa? Dalam di seminar ini tentu narasumber-narasumber ini akan bercerita bahwasanya mereka tidak akan berdiri di depan ini tanpa adanya rasa disiplin yang rasa malasnya dilawan. Jadi tidak ada orang yang berhasil ataupun bisa menjadi motivator tanpa adanya rasa disiplin dalam diri orang tersebut. Mungkin sekian saja dulu materi saya, yaitu membahas tentang definisi seminar dan kelebihan seminar ini. Kurang lebih saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Hendra. Nah, selanjutnya untuk pembahasan materi poin yang ketiga yaitu kekurangan seminar yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, meskipun seminar itu merupakan sarana yang efektif seperti yang dibilang Saudara Hendra tadi, namun eh, meskipun begitu untuk transfer pengetahuan dan networking, ternyata seminar ini juga mempunyai beberapa kekurangan. Nah, metode ini juga memiliki beberapa keterbatasan atau kelemahan yang harus dihadapi saat menyelenggarakan sesuatu kegiatan seminar. Nah, oleh karena itu, maka harus kita ketahui apa-apa saja yang menjadi kekurangan baik yang timbul akibat dari kesalahan teknis maupun akibat dari hal-hal yang mungkin saja tidak kita duga. Nah, jadi poin-poin yang menjadi kekurangan seminar yang sering sekali dijumpai pada saat pelaksanaan seminar yaitu yang pertama ada keterbatasan waktu ke dalam materi. Nah, maksudnya di sini yaitu waktu diskusi yang terbatas ini seperti sesi tanya jawab dan diskusi ini sering kali sangat dibatasi oleh waktu. Tentu saja di dalam seminar itu kan waktu kita sangat terbatas, jadi dibagi-bagi semua untuk penyampaian materi, sesi tanya jawab dan lain sebagainya kan. Nah, akibatnya tentu banyak peserta yang memiliki pertanyaan atau pandangan belum sempat terakomodasi ya, belum sempat terjawab dengan sempurna karena keterbatasan waktu. Nah, sehingga proses dialog ini interaktif kurang optimal. Kemudian eh, membutuhkan pimpinan yang terampil. Nah, tentu di dalam kegiatan seminar ini kita harus memilih moderator yang memang benar-benar profesional karena kan kita ingin mentransfer ilmu pengetahuan ini kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan ilmu tersebut. Kalau kita tidak memiliki pimpinan yang terampil, tentu seminar tersebut akan kurang efektif. Kemudian ada masalah logistik dan biaya. Nah, masalah logistik dan biaya ini tentunya yang pertama itu eh, biayanya itu sangat tinggi sehingga penyelenggaraan seminar ini terutama yang melibatkan narasumber-narasumber yang terkenal ini dan fasilitas yang mewah seringkali memerlukan biaya yang tinggi atau bisa untuk sewa tempat, peralatan, honor pembicara, materi dan lain sebagainya. Nah, biaya ini pada akhirnya dibebankan kepada peserta yang ingin mengikuti seminar. Nah, jadi semakin bagus atau semakin profesional pemimpin atau pembicara, tentu seminar tersebut akan eh, lebih mahal ya, sehingga banyak yang mungkin ingin mengikuti seminar tapi terkendala biaya. Nah, kemudian ada mengharuskan setiap anggota kelompok untuk mempelajari terlebih dahulu. Nah, tentu sebelum kita mengikuti seminar itu kita harus tahu dulu apa tema seminar tersebut, bagaimana seminar tersebut akan berjalan, kemudian agar
nanti di saat seminar itu berjalan, kita bisa mengikuti alur-alur seminar itu, bahkan kita bisa memahami dan mengungkapkan keresahan atau bisa mengajukan pertanyaan agar seminar tersebut ada timbal baliknya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kekurangan seminar ini. Mungkin karena kita melalui Zoom, teman-teman boleh menyampaikan eh, apa namanya pertanyaan ke Ya, melalui grup. grup saja, ya ke grup saja ya. Nanti kami akan jawab melalui eh, WA grup aja. Nah, mungkin dapat kami simpulkan bahwa secara keseluruhan seminar ini merupakan metode pembelajaran dan forum ilmiah yang efektif untuk meningkatkan kemampuan seperti berpikir logis, analisis, kritis, melalui diskusi dan pemaparan materi. Kemudian seminar ini juga membantu kita untuk memahami masalah secara mendalam serta bisa mengembangkan keterampilan dalam mengenai dan memecahkan suatu permasalahan. Nah, jadi cuman ini yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kami salah omongan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.